Oke, assalamualaikum. eh udah hampir 2 bulan ya, nggak upload eh analisa lah di channel ini. Ya, alhamdulillah karena ada kesibukan dan waktunya nggak ada. Jadi kayaknya akhir-akhir ini juga harusnya ada lah. Kalau ada juga pasti aku akan share pandanganku Bitcoin dan gold. Dua itu aja sih, karena yang kemarin-kemarin kan banyak tuh ya. Oke. Kita mulai dari gold dulu ya. Secara time frame weekly atau monthly, gold sangat bullish. Dengan adanya fundamental atau isu, bukan isu sih. Yang saya baca itu lagi ada perang dagang lah antara Cina sama US. Jadi secara nggak langsung gold itu bullish atau menjadikan aset yang aman untuk penyimpanan. Jadi fundamentalnya pokoknya seperti itulah ya guys. Nanti teman-teman tinggal cari sendiri. Demo udah kelihatan bullish. Weekly masih tetap bullish. Daily oke, daily udah kelihatan ada rejection di area resisten. Kenapa bisa saya bilang ini resisten? Pada dasarnya ada dua kali penolakan. Bentar, aku akan garis dua kali penolakan. Bentar ya. Oh ini, oke. Di sini penolakan dan di sini juga penolakan. Atau gini aja lah. Itu. Jadi planning masih tetap buy. Kok planning masih tetap buy sih? Malah jadi gak fokus aku. Jadi posisi lagi di tengah-tengah maksudnya. Posisi ini lagi di tengah-tengah dan aku rasa ini juga support. Jadi tinggal kita tandain dulu nih area resisten dan ini adalah support. Itu secara time frame daily. Kita boleh kecilkan lagi untuk mencari peluang di low time frame. Oke, di low time frame gold masih berada di area ini, aku bisa bilang order block ya teman-teman. Berada di area order blocknya. Oke, atau orang-orang biasa sebut support lah. Area support di dalam time frame 4 jam. Aku coba kecilkan lagi di time frame 1 jam. Karena market nih sedang membentuk uptrend ya untuk saat ini. Oke, sini ada low and high, dan dia ngebase bertahan. Oke, bentar, ini ada doji atau ada reaksi nih doji nih. Dari doji ini membuatkan hasil reaksi. Oke, aku bakalan lanjut dari time frame 30 menit. Oke, masih bagus area ini. Di 15 menit juga masih bagus.
perkecil lagi. Dan kita udah tahu nih kalau ini adalah support di time frame kecil 30 menit, 15 menit. Coba aku mau kecilkan di time frame 5 menit. Oke. Oke. Jadi udah kelihatan di bawah sini ada support. Jadi untuk pandangan gold tetap aku akan membuat planning buy di area support ini. Apabila masih berada di area sini ya nggak aku akan buy karena masih apa? Masih di tengah. Coba aku mau analisa time frame lebih kecil lagi. Resistennya di mana? Oke, kita udah tahu ini support dan dia masih bertahan. Oke. Jadi hari berapa ini? Tanggal 7 ya. Tanggal 7 masih sideways dia. Masih sideways. Coba aku mau perkecil time frame-nya nanti. Masih sideways. Oh iya, masih sideways. Ya kemana-mana nih. Jadi lagi 15 menit. Oh iya betul. Masih dalam area sideways. Atau teman-teman ingin uh, membuat sesuatu area yang penting dan enggak itu bagaimana ya, teman-teman harus mulai dari time frame besar dulu lalu ke time frame kecil sih. Jadi udah tahu nih mana support dan mana resisten. Oke, kita hapus. Jadi saya rasa ini akan diambil area liquidity ini. Kalau aku bisa lihat ini adalah liquidity karena masih berada di dalam support. Range yang dia kasih masih berapa pips ini? 100 pip. Oke, jadi eh, bakalan tunggu di bawah ini, di area liquidity ini selesai atau sudah diambil, tetap planningnya baik. Oke. Oke, itu aja sih dari gold. Sekarang lanjut ke Bitcoin. Dari Bitcoin secara time frame weekly udah kelihatan kalau ini struktur bullish yang terjadi saat ini. Dari daily masih bertahan atau masih mengetes area yang sudah di break. Ini area yang sudah di break. Kalau teman-teman lihat ya seperti ini. Ini high,
kalaupun turun juga di sini boleh, atau di sini dari base, tapi aku mengambilnya yang cukup dekat saja karena area ini lumayan jauh, 90.000 sampai 87.000. Jadi udah tahu kalau Bitcoin akan bullish, melanjutkan kenaikan, dan sekarang posisinya sedang menguji coba area ini. Kalau aku lihat dari kemarin 93.700 yang aku tahu, 93.700 ini tidak boleh di break, dia masih bertahan. Jadi seperti ini gambaran Bitcoin itu, seperti ini, dia membuat low and high dan dia sedang retest. Nah, retest dia membuat high lagi, kembali lagi, dan posisi sekarang yang saat ini dia mampu membuat high lagi, tapi high-nya nggak sampai di sini ya, masih di high sebelumnya. Oke, jadi ini adalah Bitcoin pandanganku saat ini. Lalu untuk mengetahui time frame-nya lebih kecil lagi, kan kita mau nadain dulu lah. Ini adalah fair value gap. Di sini juga ada base. Base yang terjadi ini sangat bagus kalau aku bilang. Harusnya ini support yang high probability karena ada liquidity, resistance juga ada, udah membentuk base, menghasilkan imbalance atau fair value gap, melanjutkan kenaikan. Ya, tinggal diukur menggunakan low and high, diskon di area harga 95.500, target 102.000, lumayan ya. Atau ngambil di area sini dulu lah yang deket, di buy setnya, buy set liquidity. Oke, time frame kecil 1 jam. Oke, jadi kalau aku bisa bilang sih area ini yang oke ya. Kok pakai ini? Area nih. Kita kan udah tahu nih fair value gap-nya. Fair value gap-nya di sana, dan di sini ada apa ini? Order block juga dalam time frame, atau kalau orang bisa bilang itu ini resisten yang udah di break. Jadi ini untuk time frame 1 jamnya. Support time frame 1 jam. Demand di bawah, itu aja. Atau aku tandain bentar. Demand. Udah. Jadi demand dan support adalah dua hal yang berbeda. Cuman secara kesimpulan sebenarnya sama. Oke. Jadi buy set. Target sih buy set sih untuk utama. Jadi kalau untuk dari arah Bitcoin udah selesai atau udah dianalisa sih udah itu aja. Mungkin BTC DOM ya. Boleh lah. BTC DOM. Ini udah aku analisa BTC DOM. Dia itu berhasil break, teman-teman. Kita coba lihat dari time frame secara 1 jam ya. Dia setlist nih dari tanggal 23 keluar aja dari tanggal 30. Jadi ini adalah base yang lama, bisa aku sebut base, dan dia break lalu melanjutkan kenaikan. Kalaupun diukur itu bentar,
Oke, udah target. Kalau diukur sih target pertama udah selesai ya, seharusnya koreksi. Lalu yang kedua di 5700, yang pertama ini di 551 ya itu ya. Iya ada segitulah, aku tandain lah di harga sekian. Oke, jadi saya rasa DOM mempunyai peluang untuk koreksi, sehingga altcoin juga ada peluang untuk naik, didukung dengan adanya Bitcoin bullish. Oke, mungkin area sini untuk dijadikan target penurunan, sehingga ini jadi kunci antara dia menjadi kenaikan atau malah menjadi seperti ini. Turun. Jadi antara dia melanjutkan kenaikan atau turun, itu aja. Oke, jadi itu aja dari aku. Next akan aku update lagi lah, mungkin besok aku update lagi. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.